Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Jadi gue itu baru ngeh, sumpah gue baru ngeh banget. Dari kemarin gue lagi mikir kan bikin konten apa. Ternyata gue inget-inget gue ini belum pernah buat konten ya tentang batu permata itu apa. Gue udah bahas segala macam jenisnya, tapi batu permatanya malah gue nggak pernah bahas itu apa. Jadi buat kalian yang masih juga baru kepikiran sama kayak gue, video ini tepat banget buat kalian. Nonton sampai habis, gue akan coba jabarkan tentang batu permata dan tentang miskonsepsi atau penggunaan yang salah tentang batu permata. So stay tune, jangan kemana-mana. Gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang itu. Batu permata atau gemstone adalah kristal dari suatu mineral yang digunakan untuk perhiasan atau aksesoris, baik dalam bentuk sudah cut, polish, atau bahkan dalam bentuk roughnya. Jadi kata kuncinya adalah tujuan dari mineral itu. Selalu mineral itu digunakan dan diakui sebagai untuk perhiasan atau aksesoris atau untuk perdagangan, maka masuk dalam kategori atau klasifikasi gemstone. Tetapi lantas muncul pertanyaan begini, kalau gitu, kalau batu permata adalah mineral, betul kan? Bagaimana dengan yang non mineral seperti misalnya opal atau lapis lazuli? Nah, itu adalah pengecualian. Karena tujuan batu-batu ini meskipun bukan mineral, tetap digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris atau perdagangan batu permata, gemstone ya kan? Jadi yang perlu dipahami adalah konsepnya. Ya, konsep dari batu permata itu sendiri. Oke? Ini adalah istilah yang sering banget, gue yakin kalian juga sering mendengar istilah ini, ya kan? Dulu waktu gue di GIA pun belajar tahun 2010 pun ini dibahas tentang precious atau semi precious stone, oke? Nah, kalau kita bicara tentang precious dan semi precious stone, kalian tahu nggak bahwa istilah ini ya pertama kali digunakan itu sejak zaman Yunani kuno, zaman ini Aristoteles kali ya, siapa namanya itu? Ini apa namanya? Filsuf. Dan hebatnya istilah ini bertahan sampai sekarang. Kalau dulu ya penggunaan istilah precious stone ini mengacu terhadap kekerasan batu yang lebih keras, batu yang lebih langka itu dianggap precious stone, batu yang lebih berkualitas dari tampilan dan dari kelangkaan dianggap precious stone. Sedangkan batu-batu yang tidak masuk dalam kategori itu dianggap semi precious stone. Makanya batu-batu kayak ruby, diamond, ruby, emerald, sapphire itu masuk precious stone. Sedangkan batu lain seperti garnet, ya kan, topaz, citrine, quartz, semua itu masuknya di semi precious stone. Dulu nih ya, dulu mungkin istilah precious stone dan semi precious masih sedikit relevan. Batu yang masuk dalam kategori precious stone masih dianggap batu lebih bernilai. Sedangkan batu-batu yang tidak masuk, batu yang kurang bernilai. Tetapi kalau bicara situasi di era modern saat ini, sangat amat gak relevan. Betul nggak? Sekarang gue tanya sama lo, ada enggak varian turmalin, paraiba turmalin yang lebih mahal dari medium quality sapphire? Ada tidak saphorite garnet yang lebih mahal dari low quality emerald? Mungkin. Jawabannya ada. Ya kan? Jawabannya ada. Berarti apa poinnya? Istilah precious dan semi precious stone kalau masih mengacu terhadap standar lama sudah sangat amat tidak relevan. Jadi penggunaan itu harus sudah mulai dihilangkan dari sekarang, oke? Nggak ada itu batu precious, ini batu semi precious. Semua batu, all stones are gemstones, and gemstones are all precious. Semua itu indah. Tinggal yang menentukan adalah kualitasnya. Ngerti nggak? Jadi jangan kita mengacu kalau batu precious tuh anggapannya mahal karena batu precious, semi precious. No, itu itu udah basi dan udah nggak laku, oke? Oke. Sekarang. Oke, itu tadi soal miskonsepsi klasifikasi batu permata. Sekarang kita masuk ke klasifikasi batu permata yang sesungguhnya. Bagaimana batu permata diklasifikasikan? Saat ini di dunia ya ada yang namanya keilmuan gemologi, dan salah satu fungsi keilmuan gemologi adalah mengklasifikasikan batu permata. Bagaimana mengklasifikasikan batu permata? Nah, ini pertama, pengklasifikasian batu permata itu dimulai dari chemical komposisinya. Dilihat misalnya kalau kayak diamond komposisinya ada karbon, ya kan? Korundum komposisinya ada aluminium oxide, agate ada silikon dioksida dan sebagainya. Itu klasifikasi pertama dari chemical komposisinya. Oke. Kedua, mengklasifikasikan berdasarkan spesiesnya.
ya kan, korundumnya, ini spesies korundum, ini spesies turmalin, ini spesies ini itu, dan segala macam spesies quartz family gitu kan. Dari situ tuh diklasifikasikan. Misalnya juga kayak misalnya kalau dari spesies turun lagi ke varian, ya kan, korundum spesiesnya, variannya kalau merah ruby, kalau biru safir, betul nggak? Quartz, quartz, ada yang ke rock crystal, yang ke situ, yang ke amethyst dan sebagainya. Oke. Berikutnya, gemstone juga dianalisa atau diklasifikasikan berdasarkan propertiesnya, Ri-nya, Sg-nya, pleochorism-nya, reaksi ini, itu, dan itu. Oke, itu semua berfungsi untuk mengklasifikasikan batu permata. Itu yang sebenarnya, ya. Lanjut. Kalau udah bahas soal klasifikasi tadi, ini nggak, kayaknya harus juga kita bahas tentang penentuan value dari batu permata. Ya kan? Kenapa? Karena gue sering banget dapat pertanyaan, bang, batu gue beli batu ini kemahalan nggak? Bang, batu ini harganya berapa? Bang, kira-kira ini berapa? Gini ya, beda dengan berlian atau emas, di mana ada standarisasi baku harga yang diatur dan diakui dan diikuti oleh pasar di dunia. Batu permata itu enggak. Value dari batu permata itu tergantung dari banyak hal. Nggak ada standarisasi batu slug, kalau safir harganya 500, ruby 700, emerald 300. Itu nggak ada. Semua balik lagi tergantung dari, let's say, 4C for example, ya kan? 4C, apa itu? Pertama, karat atau berat dan ukurannya. Makin besar, makin jernih tentu, ya kan? Kedua, color. Namanya juga batu permata, color stone kan disebut juga kan? Color stone atau gemstone. Color, bagaimana colornya, bagaimana warnanya. Lalu ada clarity, bagaimana tingkat kejernihannya. Lalu ada lagi cut, bagaimana kesempurnaan cuttingan batu. Dan ada satu sel lagi yang menurut gue nggak kalah penting dan harus dimasukkan, yaitu adalah komen yang menjelaskan treatment, ada atau tidaknya penambahan treatment pada batu permata. Oke, nah klasifikasi ini nggak melulu hanya boleh atau bisa diaplikasikan terhadap batu-batu cutting, yang safir, garnet, segala macem. Batu-batu lain pun kayak misalnya agate, akik, itu pun bisa. Tinggal kita modifikasi 4C-nya, ya kan? Misalnya kalau di agate nih, gue kasih contoh. Kalau karat ya, ukuran agate-nya berapa besarnya, ya kan? Colornya, gimana perpaduan pola warna di agate tersebut, ya enggak? Clarity itu clarity bisa diganti menjadi begini. Kalau di batu cutting itu clarity hanya kebersihan batunya, ya kan, bersih atau enggak. Kalau di agate, clarity itu bisa disinonimkan menjadi misalnya ada nggak gangguan yang mengganggu pola pattern dari agate itu, ada yang mengganggu nggak gitu kan. Dan terakhir adalah cut, ya tentu misalnya cutnya sesuai nggak dengan selera kalian. Dan terakhir adalah comment, treatment, ada nggak penambahan atau penyempurnaan pola gambar pada akik, ya kan. Nah itu kan bisa dimodifikasi. Jadi 4C plus 1C ini bisa juga berlaku untuk batu yang bukan transparan atau translucent kayak batu cuttingan safir, garnet, dan lain-lain. Oke? Ya, jadi tetap penentuan value-nya harus dari situ. Nah, kalau udah menentukan tadi 4C tambah 1C ini, baru kita bisa kurang lebih berarti harga yang pantas kayaknya segini deh, ya kan? Baru bisa bandingkan dengan lingkungan sekitar, apa iya pasaran harganya segini. Jadi gitu. Standarisasi harga nggak ada. Mungkin yang ada adalah harga pasaran berdasarkan tadi 4C plus 1C tadi. Oke? Berikutnya ya, masih dalam kategori value batu. Lu masih sering dengar nggak orang beli batu nanya hardness-nya berapa, atau orang menganggap hardness lebih tinggi itu tandanya batu lebih mahal, ya kan? Masih sering ketemu dong, ya. Karena anggapan orang, asumsi orang bahwa semakin tinggi hardness semakin bagus batunya dan semakin mahal harganya, betul kan? Ini juga harus dibantah, salah besar. Sekarang gue tanya, hardness opal itu 5-6,5, rendah kan? Ada nggak opal good quality yang lebih mahal dari topaz? Topaz itu 108, atau dari safir yang udah treatment macam-macam? Jawabannya ada dan banyak. Apa artinya? Hardness tidak, ingat omongan gue, hardness tidak menentukan value dari batu permata. Oke? Hardness tidak menjamin batu permata lebih mahal dari yang hardness lebih rendah. Oke? Ngomong soal hardness, gue akan bahas tentang hardness ini di video berikutnya. Gue juga udah siapin secara spesifik, gue akan jelaskan ke kalian tentang Moscail hardness pada batu. Oke? Gua rasa udah semua ya, udah cukup. Oke, itu aja dari gua ya. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka dengan konten ini seperti biasa, jangan lupa buat komen ya,
like dan share video-video ini. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.